Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya investasi yang paling berharga di dalam kehidupan adalah mendapatkan anak yang solih. Kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada perkara yang paling membahagiakan di hati seorang laki-laki dan seorang ibu kecuali adalah ketika dia mendapatkan anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya anak yang solih merupakan investasi akhirat bagi setiap orang tua, ayah maupun ibu ketika mereka memiliki kehidupan. Tentunya kita juga memahami betul bahwasannya memiliki anak yang solih tidak serta-merta instan didapatkan dan tidak mudah untuk diperoleh. Banyak sekali kewajiban dan pekerjaan yang harus senantiasa dikerjakan supaya mampu mencetak anak yang solih. Kalau membuat rumah yang megah dan kokoh perlu waktu yang lama, apalagi ketika mencetak anak yang solih, karena sesungguhnya hakikat anak yang solih mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Inilah yang menjadi perhatian kita bahwasannya hari ini untuk menjadikan anak yang solih itu bukan sesuatu yang gampang. Terlebih lagi kita berada pada zaman yang mendekati akhirnya. Bisa dibilang fitnahnya begitu banyak, ujiannya begitu beragam. Ditambah lagi kondisi banyak orang tua yang mereka minim ilmu dan mereka minim makrifah di dalam agamanya. Sehingga menjadikan kita betul-betul membutuhkan salah satu jalan pintas, salah satu metode supaya tetap menjadikan anak kita solih dengan kita berpikir cerdas. Salah satunya adalah dengan kita mencari pondok-pondok pesantren yang dibimbing oleh ustadz-ustadz yang solih, yang mukhlis di dalam pekerjaan mereka, di dalam mereka mengajar kepada santri, dan kita mengharapkan dengan itu anak-anak kita berkesempatan besar untuk menjadi solih ketika mereka berada pada tempat-tempat yang tepat, yaitu adalah pada tangan orang-orang yang solih dan orang-orang yang ikhlas. Saya termasuk salah satu di antara orang yang pernah merasakan dalam tanda kutip mencicipi kehidupan di pondok Darussyahadah di Simo, Boyolali. Banyak sekali kelebihan dan banyak sekali kebaikan yang kita peroleh secara langsung dari pendidikan pondok yang tentunya tidak bisa didapatkan dalam pendidikan-pendidikan umum setingkat SMA. Di antara yang saya dapatkan betul adalah keikhlasan. Bahwasanya para asatidz yang mereka di pondok, mereka memiliki keikhlasan. Keikhlasan itulah yang paling penting, karena sesungguhnya keikhlasan itu yang hari ini hilang dalam dunia pendidikan. Banyak guru, mereka memiliki ilmu, tetapi mereka tidak memiliki keikhlasan. Tetapi kalau kita lihat di pondok pesantren, Masya Allah, masih banyak orang-orang yang ikhlas mendedikasikan kehidupan mereka untuk mencetak generasi-generasi Rabbani, dan mereka memiliki keikhlasan. Dan keikhlasan inilah yang sangat dirasakan oleh para santri, setidaknya ketika saya dulu berada di Darussyahadah. Inilah yang menjadi nilai lebih dibandingkan dari pendidikan-pendidikan yang lain. Mungkin kalau kita perhatikan fisik, mungkin sama dibandingkan dengan yang lainnya, bahkan mungkin lebih rendah fisiknya daripada yang lain. Tapi ada satu perkara yang lebih besar dan lebih penting daripada pendidikan, daripada fisik bangunan, yaitu adalah keikhlasan para pengajarnya ketika mendidik para santri. Inilah yang menyentuh hati setiap anak, sehingga anak itu mampu mudah menjadi solih ketika disentuh oleh tangan-tangan yang ikhlas. Kelebihan yang lainnya yang saya rasakan adalah bahwasanya ustadz ataupun para pengajar di pondok bukan hanya mereka menjadi mu'alim, mereka bukan hanya menjadi pendidik, tetapi mereka juga menjadi murabbi. Murabbi itu adalah pembimbing secara harian. Mereka mengawasi bagaimana kehidupan amal dan kehidupan ilmu anak-anak santri mereka. Kalau kita mencari seorang ustadz yang mu'alim, banyak tamatan S1, S2, S3 luar negeri yang mampu menyampaikan teori-teori usul fikih ataupun fikih. Tapi belum tentu dia menjadi murabbi. Karena murabbi itu lebih dekat daripada mu'alim. Dan inilah yang kita dapatkan dari pengajar-pengajar Darussyahadah. Mereka bukan hanya menjadi mu'alim, tetapi mereka menjadi murabbi.
ngawasin kehidupan murid-muridnya, santri-santrinya setiap waktunya. Diperhatikan bagaimana amalnya, diperhatikan bagaimana kalau mereka melakukan sesuatu yang menyimpang. Inilah dua perkara yang saya rasakan betul sangat bermanfaat dan ternyata menjadi modal yang besar bagi ana untuk menjalani sisa-sisa kehidupan untuk berkhidmah kepada agama Allah. Jadi kalau saya kemudian ditanya apa kelebihan Darussyahadah sebagai tempat pendidikan? Satu, keikhlasan para pengajarnya. Yang kedua, sifat pengajarnya. Mereka bukan hanya menjadi mu'alim yang mengajarkan teori fikih dan usul fikih dan bahasa Arab ataupun yang lainnya, tapi mereka adalah murabbi yang senantiasa ngawasin, karena mereka menempatkan dirinya sebagai ayah sekaligus pula sebagai guru. Ayah menggantikan ayah mereka di rumah dan sebagai guru yang mengajarkan akidah, tauhid, fikih ibadah dan yang lainnya. Semoga saya menyampaikan ini tidak berlebihan tapi juga tidak mengurangi, dan semoga orang-orang yang mereka hari ini masih berkhidmah kepada pondok pesantren, terutama khususnya pondok pesantren Darussyahadah, diberikan oleh Allah pengganti yang lebih baik dengan keberkahan dalam urusan akhirat dan dunia mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.